Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai rank, mengenai sel, dan juga cara-cara untuk pengeditan sel. Untuk di pertemuan sekarang ini yang akan kita bahas itu berfokus kepada perumusan matematikanya. Di sini di dalam Microsoft Excel ini kita itu bisa menggunakan rumus-rumus matematika untuk melakukan perhitungan, karena pada dasarnya fungsi Microsoft Excel ini adalah untuk pengolahan angka. Nah, di sini yang pertama kita bahas itu rumus matematika. Rumus matematika atau rumus matematika dalam Excel ini adalah persamaan matematika yang umumnya melibatkan fungsi Excel, operator Excel, konstanta, dan atau referensi sel atau range untuk menghitung nilai tertentu dengan tujuan mendapatkan hasil yang diharapkan pada aplikasi Microsoft Excel. Fungsi Excel ini merujuk pada fungsi preset yang disediakan oleh Microsoft Excel. Sedangkan istilah rumus Excel lebih kepada cara menggunakan gabungan dari fungsi-fungsi Excel tersebut, di mana cara menggabungkan rumus Excel pada sebuah sel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Jadi pokoknya untuk setiap penggunaan rumus, atau mau rumus matematika ataupun yang lainnya, itu harus diawali dengan sama dengan untuk di Microsoft Excel. Nah, di sini poin kedua yang kita akan bahas itu mengenai klasifikasi operator matematika. Nah, pada dasarnya untuk klasifikasi operator matematika dalam Microsoft Excel itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada untuk penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga perpangkatan untuk operatornya itu. Ya, di sini apa sih itu operator? Operator itu adalah sistem yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk pemrosesan data. Dalam Microsoft Excel terdapat beberapa klasifikasi operator yang digunakan untuk menghitung dan beberapa klasifikasi operator yang digunakan untuk referensi. Jadi selain ada yang digunakan untuk menghitung, ada juga yang untuk referensi. Nah, contohnya untuk yang untuk menghitung ya tadi yang saya sebutkan. Itu yang 5 tadi, ada penambahan, pengurangan, perpangkatan, pengalian, dan juga pembagian. Lalu untuk referensi, contohnya itu ada lookup, VLOOKUP, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas yang operator yang digunakan untuk penghitungan. Yaitu yang pertama ada penambahan. Penambahan itu disimbolkan dengan tanda plus untuk di Microsoft Excel, yang dimana digunakan untuk menambahkan dua buah bilangan. Operator ini juga dapat diganti dengan rumus sum. Jadi selain menggunakan tanda plus, bisa diganti dengan rumus sum. Yang selanjutnya yang kedua yaitu pengurangan. Pengurangan ini dilambangkan dengan tanda strip atau min. Di sini digunakan untuk menghitung nilai selisih. Operator ini juga digunakan untuk mengurangi dua buah bilangan. Fungsi lain dari operator ini juga dapat untuk menyatakan bilangan yang berada di bawah 0 seperti minus 1, minus 3, dan seterusnya. Jadi pengurangan itu tidak hanya untuk bilangan yang positif, tapi juga untuk yang negatif juga bisa seperti itu. Yang selanjutnya ada perkalian. Nah, di sini perkalian dengan lambang bintang digunakan untuk menghitung perkalian. Operator ini menggunakan lambang bintang bukan huruf X. Fungsi operator ini digunakan untuk mengalihkan dua buah bilangan. Ya, jadi kalau biasanya kan di matematika, penulisan matematika biasanya perkalian itu bisa dituliskan dengan huruf X, tapi untuk di Microsoft Excel ini menggunakan tanda bintang.
Yang keempat ada pembagian. Pembagian pada Microsoft Excel ini dilambangkan dengan tanda slash yang digunakan untuk menghitung pembagian. Operator ini berfungsi untuk membagi dua buah bilangan. Nah, operator ini tidak menggunakan tanda titik dua, tetapi tadi menggunakan tanda slash. Yang kelima ada persentase. Nah, ini satu lagi tadi kelewat. Jadi ada persentase, ada perpangkatan. Ada persentase, yaitu menggunakan simbol persen yang digunakan untuk persentase. Digunakan untuk menghitung berapa persen dari sebuah nilai. Lalu hasilnya ditulis dalam bentuk bilangan 0,0. Kenapa 0,0? Dikarenakan persentase itu adalah artinya itu kan per 100. Jadi setiap bilangannya itu akan dibagi dengan 100. Misal kita menuliskan 7%, berarti artinya itu hasilnya itu adalah 0,07. Kenapa 0,07? Dikarenakan 7% itu adalah 7 per 100 atau 7 dibagi 100, dan hasil dari 7 dibagi 100 itu adalah 0,07. Nah, yang terakhir ada perpangkatan. Di sini dilambangkan dengan tanda mirip tanda kutip, yang seperti tanda kutip seperti di tampilan pada layar pada tampilan pada layar ini, seperti tanda kutip kurang lebih seperti itu. Di keyboard juga ada simbolnya seperti itu. Digunakan untuk menghitung perpangkatan. Nah, di sini bilangan itu digunakan untuk mengalihkan bilangan itu sendiri dengan dirinya sendiri hingga beberapa kali. Maksudnya, jika bilangan 2 ingin dipangkatkan dengan 3, berarti bilangan itu sendiri akan dikali dengan dirinya sendiri sebanyak hingga beberapa kali, seperti itu. Misal seperti ini. 2 pangkat 3 berarti 2-nya itu dikalikan dengan 2 lagi sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 berarti hasilnya 8, 2 pangkat 3 itu. Terus misalkan lagi ada 3 pangkat 2 berarti itu sama dengan angka 3-nya itu dikalikan sebanyak 2 kali, berarti 3 kali 3 hasilnya 9. Atau misalkan ada contoh lagi 3 pangkat 3, ya berarti angka 3-nya itu dikalikan sebanyak 3 kali, yaitu 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27, seperti itu. Nah, mungkin tadi untuk perhitungan matematikanya ada 6 bagian, yaitu ada penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, dan juga perpangkatan. Nah, di sini ada hubungan fungsi matematika dengan trigonometri. Di sini ini ada beberapa fungsi matematika yang berkaitan dengan trigonometri, yaitu yang pertama ada fungsi ABS, yaitu untuk menghasilkan nilai absolut. Yang kedua ada fungsi count A, yaitu menghitung sel tak kosong pada satu bilangan. Yang ketiga count if, yaitu menghitung jumlah data dalam suatu range menurut kriteria. Yang keempat even, membulatkan nilai ke bilangan genap terdekat ke atas. Yang kelima in, yaitu membulatkan nilai ke bilangan genap terdekat. Yang keenam yaitu mode, menghasilkan sisa bagian. Yang ketujuh rank, mengurutkan posisi tingkatan dari suatu bilangan. Yang kedelapan round, membulatkan nilai ke bilangan desimal yang ditentukan. Ke-9 round down, yaitu membulatkan suatu bilangan ke bawah. 10 round up, yaitu membulatkan suatu bilangan ke atas. 11 yang terakhir itu ada sort, yaitu menghasilkan akar kuadrat. Mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kedepannya nanti mungkin akan ada praktek lagi untuk penggunaan rumus matematika ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.